Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwa Rizky Amalia, W1A1180009. Selaku moderator dari kelompok 4, mempresentasikan jurnal modifikasi pati uwi kuning atau diskorea alat menggunakan metode presipitasi serta aplikasinya untuk edible film. Langsung saja kepada pemateri pertama. Nama saya Wode Putri Sri Darmayanti dengan stambuk Q1A1180011. Uwi merupakan tanaman berumbi yang kaya kandungan pati yang belum banyak dimanfaatkan. Uwi kuning memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dibanding varietas uwi yang lain, yaitu berkisar 86,68%. Selain itu, kadar amilosa pati uwi sebesar 30%, tergolong tinggi sehingga uwi dapat dijadikan bahan baku pembuatan edible film. Edible film merupakan lapisan tipis pengemas makanan yang sekaligus dapat dimakan bersama dengan produk yang dikemas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi pati yang dapat menghasilkan pati modifikasi dan ukuran paling yang kecil, serta untuk mengetahui karakteristik edible film yang dibuat dari pati alami dan edible film dari pati komposit, yaitu pati alami ditambah pati modifikasi berukuran lebih kecil. Metode penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu yang pertama, ekstraksi pati uwi. Uwi dibersihkan, dicuci, dikukus selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius, dan selanjutnya diiris setebal 2 mm hingga 3 mm. Irisan uwi kemudian direndam dalam larutan garam NaCl 15% selama 30 menit dan dibilas menggunakan air sebanyak 3 kali. Irisan uwi dihaluskan dan blender dengan penambahan air sebanyak 1:2. Kemudian bubur yang didapat disaring menggunakan ayakan 200 mesh. Suspensi yang diperoleh diendapkan selama 6 jam. Endapan yang diperoleh dibilas menggunakan air hingga didapat pernatan yang jernih. Endapan pati dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 6 jam. Pati yang telah kering diayak menggunakan ayakan 60 mesh. Dikemas dalam wadah tertutup dan disimpan pada suhu ruang. Yang kedua yaitu modifikasi pati dengan metode presipitasi. Pati ditimbang sesuai perlakuan konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 gram. Dilarutkan dalam 100 mili aquades. Campuran kemudian dipanaskan pada water bath pada 100 derajat Celcius selama 30 menit dengan pengadukan konstan. Setelah itu, larutan pasta didinginkan segera dan ditambahkan 1000 mili etanol sedikit demi sedikit terus diaduk secara konstan. Lanjutkan dengan pengadukan menggunakan stirrer selama 8 jam. Endapan diperoleh melalui proses sentrifugasi pada 2500 gram selama 15 menit. Endapan dicuci dengan etanol absolut sebanyak 15 mili sebanyak 3 kali, lalu dikeringkan dengan proses pengeringan tanpa panas. Pati modifikasi yang dihasilkan diayak menggunakan ayakan 200 mesh, lalu disimpan dalam wadah plastik dan disimpan pada suhu ruang. Yang ketiga yaitu pembuatan edible film. Pati sebanyak 4 gram dilarutkan dengan aquades, kemudian diaduk tanpa pemanasan 10 menit. Setelah itu, larutan dipanaskan di atas hot plate menggunakan magnetic stirrer selama 30 pada suhu 80 derajat Celcius. Setelah pemanasan berjalan selama 10 menit, pastizer atau gliserol ditambahkan sebanyak 2% pati ke dalam larutan, sambil terus dipanaskan dan distirrer. Setelah 35 menit, sebanyak 10 mili larutan dimasukkan ke dalam tabung 4 ulir yang masing-masing berisi 0,5 gram pati modifikasi dan di vortex selama 2 menit. Larutan film kemudian dipanaskan selama 5 menit sambil diaduk. Setelah larutan homogen, sebanyak 25 gram larutan dituang ke dalam petri dish dengan diameter 9,2 cm dan tinggi 1,7 cm. Selanjutnya, petri dish yang telah berisi larutan edible film dikeringkan dalam oven bersuhu 50 derajat Celcius selama 24 jam, sehingga didapatkan edible film. Edible film yang telah kering kemudian setimbangkan minimal 24 jam di dalam desikator dengan RH 52% yang didapat dengan menjenuhkan desikator menggunakan magnesium nitrat jenuh sebelum dianalisa. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Saya Lalatul Kurnia Pratiwi dan Q1A1180099 pertama yaitu rendemen pati modifikasi. Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pati yang digunakan dihasilkan rendemen pati modifikasi yang semakin kecil dan juga rendemen yang dihasilkan cukup besar. Hal ini disebabkan karena penggunaan konsentrasi pati yang kecil, granula pati yang dihasilkan
masih terdapat granula pati alami. Selanjutnya yaitu perubahan granula pati. Berdasarkan gambar 1, ketahui bahwa penggunaan pati dengan konsentrasi 1 dan 2% menghasilkan granula pati dengan struktur granula sebagian kecil masih seperti pati alami dan sebagian besar telah rusak yang diamati melalui bentuk granula yang berkerut dan berlipat. Terlihat beberapa serpihan granula pati berupa kelompok partikel-partikel kecil yang saling berdekatan. Pada perlakuan pati dengan konsentrasi 3%, mulai terjadi perusakan granula pati lebih jauh yang menghasilkan semakin banyak partikel-partikel kecil yang terpisah dari granula. Sedangkan pada perlakuan konsentrasi 4 dan 5% menghasilkan granula yang sama seperti perlakuan konsentrasi 1 dan 2%. Namun pada konsentrasi 4 dan 5% ini tidak terlihat granula pati alami seperti yang terlihat pada perlakuan 1 dan 2. Ketebalan edible film yang dihasilkan. Edible film dengan menggunakan pati komposit memiliki ketebalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan edible film yang terbuat dari pati alami. Hal ini tentu sangat baik untuk produk pangan yang akan dikemas karena semakin tebal film yang dihasilkan maka permeabilitas uap atau gas akan semakin rendah sehingga dapat mempertahankan kualitas pangan yang dikemas. Peningkatan ketebalan edible film dari pati komposit disebabkan salah satunya karena jumlah total padatan yang digunakan dalam pembuatan edible film pati komposit lebih tinggi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu yang pertama, perlakuan konsentrasi pati 3% menghasilkan ukuran granula pati terkecil yaitu 0,88 kali 1,31 sampai dengan 13,334 kali 24,701. Dan edible film dari pati komposit memiliki karakteristik yang berbeda dari edible film yang dibuat dari pati alami saja. Edible film dari pati komposit menghasilkan nilai ketebalan yang lebih tinggi, kelarutan, transparansi, dan WVTR yang lebih rendah dibanding dengan edible film dari pati alami saja. Baik, itulah tadi hasil presentasi jurnal kami. Mungkin ada pun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.